tekate wis mesti mitra pengen urip mukti lastri kapeksa ngidini meleng karo brebes milih besok yen ing kutha rekoso ojo isen bali nyang desa ing kutha wis ana rong taun asile durung bisa andum kontrakan lunggah telung sasi mitra ditundung bali mitra wis ora bisa budi sandangan kabeh dikukuti delep-delep neng stasiun nangis buku ngekepi sarung tekate bali nyang tempuran tuwuh rasa tresno padesan ditampa kabeh kasunyatan bali garap Tegal lan sawah tekate bali nyang tempuran tuwuh rasa tresno padesan ditampa kabeh kasunyatan bali garap Tegal lan sawah bali garap Tegal lan sawah. Begitu tadi lagu Bali Nyang Tempuran. Ya santai mawon gini acaranya emang untuk setengah bedah lagu. Kenapa tempuran begitu penting untuk menjadi judul soal kembali ke desa ini? Karena sejak saya kecil daerah tempuran itu terkenal banyak sawahnya. Jadi lahan sawahnya sangat luas, sehingga ketika ingat sawah maka saya ingat yang namanya tempuran. Jadi tokoh yang ada di dalam lagu ini tadi namanya Mitro dan Lasmi. Mitro berharap dengan kerja di Jakarta tidak lagi bertani itu akan menjanjikan sesuatu yang lebih baik, tetapi dia lupa bahwa kodrat dia tidak dilahirkan sebagai pebisnis, tapi sebetulnya dia memang seorang petani. Setelah di Jakarta malah dia tidak mendapatkan hal yang baik, sampai kasarane ora iso bayar kos-kosan, ora iso bayar kontrakan. Lalu dia teringat kembali tentang lahan sawahnya yang di Jakarta waktu itu ada lahan sedikit saja, orang sudah pada bersyukur luar biasa. Sekedar bisa ditanami sayur-sayuran saja luar biasa berharganya. Lalu dia ingat sawahnya yang luas, yang terbengkalai, sehingga dia pulang dalam satu bait yang menggambarkan perasaannya, yaitu TKT Bali Nyang Tempuran tuwuh rasa tresno padesan. Tekadnya ingin kembali ke tempuran, tumbuh rasa cinta pada desanya, ditompo kabeh kanyatan.
Jadi semua kenyataan tentang dirinya bahwa dia seorang lelaki desa diterima bahwa itu sebagai sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Dia memang harus menjadi lelaki dari desa. Bali garap tegalan sawah, dia akhirnya bertani kembali, dan ternyata setelah menjadi petani justru dia merasakan hidupnya sukses. Itulah arti dari lagu, makna dari lagu Bali Nyang Tempuran. Tapi saya yakin untuk tema-tema desa seperti ini tidak begitu disukai juga, karena tema kita masyarakat Indonesia saat ini memang sedang fokus pada satu tema, yaitu lunga ora bali-bali. Jadi ya mohon maaf, memang lagu ini tidak marketable sekali, jadi kurang disukai pasar, walaupun ia bercerita tentang desa. Dan lebih parah lagi, emang orang sekarang lebih suka lagu yang agak kurang ajar itu, umpamanya Gandoli kayak gitu dia, atau Kudu Misuh gitu, dia lebih suka yang seperti itu. Tapi kalau lagu yang bercerita tentang desa, tentang ini, ya tentang desa begitu kurang, karena memang belum ada sambungan antara perasaan kita untuk mencintai bumi. Tapi mungkin dengan satu lagu ini mungkin orang lebih suka. Bahasanya emang kasar. Kemarin sudah saya nyanyikan, sekarang ingin saya ulang kembali. Judulnya Sakarmu. Karena kita sudah pasrah, wis gak iso kandan-kandan, dan kita sendiri juga wis pokoknya angel lah. Sakarmu. Dalam lagu Sakarmu ini ada unsur kenakalan pikiran yang tidak perlu dicontoh, yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri seorang pemandu lagu, kalau bahasa kerennya PL. Karena risiko bekerja sebagai pemandu lagu itu ya seperti itu, maka suaminya cenderung merasa merasa tersingkirkan, tersingkur, nek basa Jawa ini kesingkur. Dia tidak kuat sebetulnya dengan profesi istrinya itu, dan tetapi karena anak-anak masih kecil dan sudah terlanjur banyak, tidak bisa dikembalikan ke awalnya, ya akhirnya dia memilih bertahan dengan caranya sendiri, yaitu melanjutkan perjalanan rumah tangganya dengan cara yang sangat kontroversial, yaitu menganggap istrinya bukan sebagaimana istri yang wajar, tapi dia menganggap istrinya emang sebuah manusia sewaan gitu, seorang manusia sewaan. Ya, memang agak aneh, tapi ini real, dirasakan oleh seorang teman yang mengirimkan mengirimkan kronologi cerita dia, sinopsis dia sedikit saja ke saya, lalu saya buat lagu ini. Judulnya Sakarmu. Ini saya mewakili yang laki-laki, bukan berarti setiap saya bikin lagu selalu saya yang mengalami, nggak ada itu. Ya. Gandoli, Baben, Koji, apa sebenarnya perjalanan teman-teman seperti Walu DCS apa ini. Jadi nggak selalu saya yang harus, saya kan hanya mencatat-catat saja. Sakarmu.
wong lanang siji-sijine ing atimu isih ana priya siji mung emane dheweke wis ana sing duwe temas liramu trimo dadi simpenane sepisanan ngonangi abot rasane alem banget kowe nampani telpone tak penggak balesi kowe malah ngajak pisah wae suwe-suwe aku mupus boyak gini kanggo apa meksa-meksa yen pancen wis ora tresno sakal ilang rasa iki mung kari nafsu ora sah lara atimu ben wayah ngeloni kowe ing batin mung tak anggap menyangi lonte iki temu carane ambre hati enteng wae pancen iki dalan siji-sijine wis ora ana cemburu ora kudu nesu-nesu arep ngono arep ngene sakarepmu sepisanan ngonangi abot rasane alem banget kowe nampani telpone tak penggak balesi kowe malah ngajak pisah wae suwe-suwe aku mupus boyak gini kanggo apa meksa-meksa yen pancen wis ora tresno sakal ilang rasa iki mung kari nafsu ora sah lara atimu ben wayah ngeloni kowe ing batin mung tak anggap menyangi lonte kanggo apa meksa-meksa yen pancen wis ora tresno sakal ilang rasa iki mung kari nafsu ora sah lara atimu ben wayah ngeloni kowe ing batin mung tak anggap menyanyi lonte ing batin mung tak anggap menyanyi lonte. Ini contoh yang buruk dari sebuah balas dendam laki-laki yang kejam karena memang tidak berdaya lagi mau menceraikan istrinya, kasihan anak-anak, mau menganggap istri tapi sakit hatinya, ya dia ambil cara tergelap yang dia simpan ke dalam hatinya sendiri, yaitu setiap kali tidur dengan istrinya dia anggap tidak sedang meniduri istri,
tetapi meniduri wanita yang tidak dia kenal. Jadi remit memang, persoalan cinta itu remit. Kadang-kadang kelihatan buruk, tetapi itu kenyataan. Tapi dalam setiap peristiwa cinta ya, yang buruk tidak perlu kita tiru, yang baik yang kita ambil itu. Tetapi bahwa setiap kenyataan akan dipaparkan oleh kehidupan itu sendiri. Setiap peristiwa akan dipaparkan, baik terjadi dalam diri kita maupun terjadi dalam diri orang lain atau kawan kita atau siapapun. Cuma waspadalah dengan kerumitan hatimu. Kadang-kadang kamu pasti menyimpan dendam yang rumit di dalam hati terhadap orang yang kamu cintai tapi mengecewakanmu, ya kan? Ini bahasa cinta. Cinta tidak selalu indah, kadang-kadang menyakitkan ya. Tapi apa ya? Sakitnya itu juga indah kadang-kadang. Tadi ada yang pesan juga. Barangkali dia menyaksikan ya, Mbak Nesa dari Madiun, profesinya juga singer kayaknya ini, berkaitan dengan sakit hati ini. Dia tadi ingat satu lagu saya, lagu pop yang berjudul Kaca-Kaca Pecah. Ini kalau lagu Kaca-Kaca Pecah ini sebetulnya lebih lekat dengan Mas Gun sebetulnya. Soalnya apa? Itu memang adegannya memecahkan botol itu, Mas. Adegannya memang memecahkan botol. Ini juga sebuah potret. Jadi kalau potret kan memang tidak bisa kita komentari salah benar. Tapi bahwa potret seperti itu tidak perlu kita tiru lah, itu memang. Itu namanya potret. Jadi lagu ini hanya sekedar potret dari sebuah peristiwa. Seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang wanita juga, intinya juga kecewa lagi. Cuma bukan lumora bali-bali. Ini kecewa itu aja. Bahasa Indonesia ya. Lagu ini sebetulnya lagu SMA saya, jadi sekitar tahun 87, 88. Ku kan ingat selalu hari bersamamu, saat kau tikamkan tajam belati cintamu. Semua berlalu hampir jatuhkan air mataku. Garit-garit kenangan merobek hati, melumpuhkan akalku. Patah cinta itu membuat pikiran beku, hati gelap. Lalu pada bait berikutnya terjadilah, ku kan lakukan lagi segala yang terberat, mencari bayangmu pada botol-botol whisky. Kepalaku terasa berat seberat pikiranku, beban di pundakku lebih berat daripada kakiku. Aku terisak, aku terisak. Kaca-kaca pecah dan hanya melukaiku, hanya melukaiku. Ingin ku hapuskan masa lalu bersamamu, akan ku ulangi saat terindah.
yang terberat, mencari bayangmu pada botol-botol whisky. Kepalaku terasa berat seberat pikiranku, beban di pundakku lebih berat daripada kakiku. Aku terisak, aku terisak. Kaca-kaca pecah dan hanya melukaiku, hanya melukaiku. Ingin ku hapuskan masa lalu bersamamu, akan ku ulangi saat terindah tanpamu. Ingin ku hapuskan masa lalu bersamamu, akan kuulangi saat terindah tapi tanpamu. Jadi pengen ganti pacare sing biyen, sing kadung kebacut, diajak bersama-sama melalui masa-masa indah. Karena menyakitkan dia tuh, ingin ku hapuskan masa lalu bersamamu, akan kuulangi saat terindah tanpamu. Seolah-olah pengen masa lalu digugat kan, saking sakitnya. Ya sama-sama sakit hati, tapi kisah itu akan selalu beda. Akan selalu beda. Barangkali ada yang mau ingin request lagu-lagu, mungkin lagu-lagu lama saya, silahkan, saya tunggu sambil saya buka-buka lagu apa yang jelas. Saya untuk menyanyikan sendiri akan saya bawakan lagu-lagu yang barangkali kurang dikenal, karena memang kita tujuannya pentas di kafe ini selain memberikan hiburan juga ingin ngobrol tentang lagu saja. Obrolan itu bermacam bentuk, bisa pertanyaan, bisa paparan, bisa lagu ini deh oke men gini sing dia jalan lagu-lagu romantik. Oke. Lagu-lagu romantik. Sebentar. Lagu-lagu romantik. Kok kamu tuh ya? Oh, syair lagu. Oh ya, ada beberapa lagu ini. Ini HP-nya lemot banget ini. Kayaknya ada judul-judul lagu romantik di masa lalu, seperti Pasir Putih, Langit Mendung Kutong Awi. Langit Mendung Kutong Awi itu saya buat di mana ini, ada catatannya. Wengi ing Mediun, bernotasi agak selindro, Banyuwangi, Mandarin.
Oh ya, saya nyanyikan lagi satu buah lagu Wengi ing Madiun. Ini bukan bukan 4/4. Ini 2/4 atau 3/4 ya? Bingung aku nek ukuran ini. Nah, per harus bisa dinyanyi burung kakak kan tua kan sama dengan itu ya boleh. Oke, Wengi ing Madiun. Jadi ini hanya teringat kisah saat sekolah. Jadi Dimas sudah dewasa ini padahal sekolah ya. Sudah separuh dari perjalanan akhir balik lah, atau sudah 3/4 dari kewajaran usia manusia, itu sekitar umur 40 lah, artinya 12 tahun sesudah SMA ya. Dino lan sliramu rolas tahun kepungkur nalika isih padha sekolah isih krasa endah. Tahun-tahun lumaku rasane lagi dek wingi isih napet jroning atiku halus arum pipimu. Rasa kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun nglari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan Madiun. Lumaku rasane lagi dek wingi isih napet jroning atiku halus arum pipimu. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung tengah wengi ngelamun ngelari tresnaku sing nate ngrembuyung ing dalan Madiun ing dalan Madiun. Ing dalan-dalan Madiun. Sugeng rawuh para tamu yang baru saja datang. Ini sebetulnya bahasanya bahasa biasa ini. Dino lan sliramu rolas tahun kepungkur. Hari-hari bersamamu 12 tahun yang lalu.
nalika isih padha sekolah isih krasa indah. Dari 12 tahun yang lalu itu masih terasa indah. Najan tahun-tahun lumaku rasane lagi dek wingi. Meskipun waktu berjalan sekian lama, rasanya baru kemarin saja kita itu berpacaran atau bercinta. Isih nabet jroning atiku alus arum pipimu. Jadi bau harum pipinya itu masih terasa walaupun sekarang udah 12 tahun terlewati. Biyen mungkin nganggo apa wedak Viva apa gitu. Jadi hafal banget dia bau itu. Jadi 12 tahun yang lalu itu bau pipi pacarnya itu masih terasa sekali. Hafal banget. Kalau sekarang kan yang dihafal bau keringat itu memang bau alami ya. Jadi keringat kan. Itulah alus arum pipimu. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung, kalau rasa rindu tidak bisa saya tahan. Tengah wengi ngelamun, jadi di tengah malam melamun, jadi mengingat-ingat ngelari tresnaku sing nate ngrembuyung. Jadi mencari jejak, mengingat-ingat sejarah perjalanan kemarin itu yang pernah tumbuh cinta itu begitu suburnya ing dalan-dalan Madiun. Jadi jalan-jalan mana saja yang pernah dia lewati itu dia coba ingat-ingat. Nah malu dia di sini gue releng di warung sing aku urung bayar kan. Ini zaman yang terminal. Saiki ya ora, saiki wis nang ndi wis kan. Beda. Jadi itu wangi yang Madiun itu adalah ingat masa lalu ketika di SMA. Yen rasa kangen ra bisa tak bendung, tengah wengi ngelamun. Ya nek dirungokne ditindingi siji-siji mungkin agak ada enaknya, tapi kalau lap saja sebetulnya lagu ini gampang dilupakan. Barangkali ada yang request silahkan saja, nggak usah likoh bekewo. Yang menginginkan lagu apa itu. Langit mendung kutha Ngawi. Langit mendung kutha Ngawi itu termasuk lagu yang populer karena terpaksa. Waktu itu belum banyak grup campursari, juga belum banyak penyanyi. Jadi bukan karena dia lagu yang baik, tapi karena memang lagu itu hanya ada itu, belum ada lagu lain. Wong lagu itu sebetulnya lagu nggak jelas. Langit mendung kutha Ngawi itu sebuah lagu uji coba, ya, sebuah lagu uji coba. Saya mencoba memasukkan unsur puisi Jawa di dalamnya yang saya taruh di depan lagu. Biasanya sebelum lagu langgam itu selalu ada pembukaan yang disebut bowo dengan bentuk-bentuk yang sudah baku, misalnya bentuk-bentuk mocopat, misalnya dandang gula atau asmorondono atau apa gitu. Misalnya kayak lagu Wuyung misalnya
aduh wong ayu pepujane ngati mamane kayak gitu, atau ngitung Idam Sari, atau yen ing tawang ono lintang, selalu diawali dengan bowo-bowo gitu. Tapi kali ini Langit Mendung mempunyai niat yang kurang ajar sedikit, yaitu mengawali lagu itu dengan sebuah surat. Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika tak sawang netramu ing tegal papungan, tak aras pipimu ing watu kendal, lan tak geget ladimu ing sendang gelagah. Nanging ora jebul tresnamu cetek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati akeh. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh, Jeng. Dalan niki biyen nate tak liwati, nalikane langit mendung kutha Ngawi, sendang glagah wis kinuring jroning ati, saben liwat aku ora bisa lali. Isih kaya wingi uni, ora krasa roh tumetes brebes liri, rasa langut yen katon pan tanpa pagu, katresnanku
sembah nuwun. Lagu yang sudah berusia 23 tahun. Langit Mendung Kudo Ngawi. Waktu itu memang belum ada lagu, jadi ya wajar lah kalau terkenal. Memang satu-satunya itu waktu itu ya, iya. Kalau sekarang munculnya Langit Mendung ya nggak akan terkenal gitu. Jadi dia terkenal karena momen saja, bukan karena sesuatu yang berkualitas, tapi karena momen saja. Waktu itu juga belum ada internet, jadi orang berebut radio untuk dengarkan itu ya. Matur sembah nuwun. Untuk teman-teman yang saya tidak seluruhnya bisa melihat maupun menghafal, jadi saya menyapanya secara umum saja. Selamat datang semuanya. Malam ini ada waktu 2 jam bersama saya, entah untuk apa, yang penting ya beginilah, ngobrol nyanyi gitu aja ya. Mungkin udah lama gak ketemu. Barangkali ada yang request lagi selain bapaknya tadi, ada request lagu ya. Lagu antek lali aku iki, lagu sing dina ini. Ada tak larung ing tlaga wurung. Lumepas jemparing. Ini cerita tentang, sebetulnya tidak perlu dikasihani ya, orang salahnya sendiri. Dia jatuh cinta pada orang yang dia tidak mencintai, itu kan salah, gitu. Salah sendiri gitu. Jatuh cinta kepada orang yang tidak mencintai, akhirnya tersiksa badannya sendiri kan. Nah, dipaksa untuk menjadi istri, ya udah, namanya ini. Tak larung ing telaga wurung. Mas Tommy, saya masih ingat itu dulu termasuk anak nakal ya, anak nakal juga itu Mas. Jadi itu anak nakalnya Tekumar yang paling pojok itu buling itu dulu. Aku harap jadi capek sor bubrah berkoro kumpul Mas Tommy. Wes jak ngalor itu neng warung ngarep pengadilan. Ngarep dia DPRD. Aku masih begitu ingat wajahmu ini. Rambut putih itu pertanda semakin matang. Tak larung ing tlaga wurung. Lumepas jemparing natapi watu. Jadi kalau jemparing itu ora tidak menancap di sasarannya, natapi watu tiwas ceklek gitu. Jadi dia akan patah. Katresnan sing jonjing nambahi tatu. Katresnan itu kalau tidak berimbang, tidak ditanggapi, ya semakin hari semakin menambah luka. Ya itu tadi, mencintai orang yang tidak mencintai kita itu sangat menyakitkan, dan itu jangan ditiru oleh anak-anak muda. Tinggalkan saja kalau memang tidak mencintai, cari yang lain. Jangan memaksa kehendak untuk menuruti ukuran-ukuran ideal kita. Kalau ternyata emang kita tidak bisa mencapainya gitu, sederhana saja, yes, apa enaknya.
larung ing Tlaga Wurung. Lumepas jemparing natapi watu katresnan sing jonjing nambahi tatu yen turu blingsatan ngelayang gagasan hatoh panyawangmu nyingkuri aku. Itu maaf saya penggal dulu. Kata senang jungjing nambahi tatu yen turu blingsatan sebetulnya sudah berumah tangga, tetapi yang perempuan merasa karena dipaksa akhirnya yang turu blingsatan ngelayang gagasan, sebetulnya dia menginginkan suami yang bukan itu loh. Misalnya dia tidak menginginkan kita tapi menginginkan yang lain. Aduh panyawangmu nyingkuri aku, artinya dia justru membayangkan yang lain padahal suaminya ada di dekatnya. Itu sangat sakit itu. Aja nglakoni ngono kuwi lah Mas. Wah, aja nemu lakon sing kaya ngono. Loro-loro tenan. Tak selehake ati ing garis tetir yen ora tresno becik apa sumanding sujono bumbung ora bisa tak bendung salumbung Bandung tak larung ing Tlaga Wurung. Oh hatiku perih tresno kalinde lan atiku acur tak gowo mungkur. Tak selehake ati ing garis tetir yen ora tresno becik apa sumanding sujono bumbung ora bisa tak bendung salumbung Bandung tak larung ing Tlaga Wurung. Atiku perih tresno kalinde batinku kesingkur priya kepungkur. Batinku kesingkur priya kepungkur. Jadi batin kita itu, istri kita itu lebih mencintai lelaki masa lalunya, priya kepungkur. Jadi
Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti itu sebetulnya ya banyak terjadi, cuman saya gak ngerti siapa orangnya, atau pras kan kita nggak tahu gitu mas. Kan kadang-kadang begitu, kita nggak tahu kisi-kisi hati, termasuk hati orang yang terdekat dengan kita sama sekali. Apalagi laki-laki yang terlalu banyak masa lalu. Makanya bersyukurlah kalau kita mempunyai masa lalu yang sedikit dan ringkas, itu tidak akan banyak melukai pasangan kita. Dan ternyata dalam perjalanan banyak sekali yang kita temui, menghilangkan masa lalu itu wah sulit sekali. Padahal masa lalu dicemburui kan? Masa lalu dicemburui kan? Aneh ya? Masa lalu itu piye? Masa lalu kok dicemburu. Tapi ya begitulah, memang banyak yang begitu, termasuk saya ya. Ini isinya kok mesti hanya dikhianati saja, layang-layang tresnaku. Oh iya iya, ada satu lagu mosok tresno bab wanita wae. Tapi ada wanita yang unik, yang lain daripada yang lain ini. Kadang-kadang tidak terasa cintanya terampas, tapi setiap kali kita jatuh pada peristiwa yang sangat menyedihkan, maka cinta itu yang akhirnya bisa menjadi sandaran kita, yaitu cinta wanita seorang ibu. Jadi ya wanita ya seorang ibu itu cinta yang kadang-kadang kita lindas dengan cinta-cinta palsu itu. Saya sering melakukan itu, merasa kualat hingga hari ini. Jadi cinta pada ibu seringkali lagunya sing bahasa Indonesia apa Jawa ya iki. Jalan panjang berliku terbentang di depanku, sejak dari buayan terasa sendirian. Ingat masa kecilku selalu bersamamu, dan saat harus pergi ku tahu hancur hatimu. Dimanakah saudara tempat bercurah hati? Dimanakah sahabat pengusir sunyi sepi? Satu-satu berlalu, satu persatu pergi. Ibu restui aku agar tetap berdiri. Andaikan engkau masih ada di sini, pasti terurai air matamu. Lihatlah pedih-perih hidupku, luka lama tersayat lagi.
memecah sunyi sepi, satu-satu berlalu, satu persatu pergi. Ibu restui aku agar tetap berdiri. Andaikan engkau masih ada di sini, pasti terurai air matamu. Lihat, lihatlah pedih perih hidupku, luka lama tersayat lagi. Andaikan engkau masih ada di sini, pasti aku berlari untuk menghambur di pangkuanmu, seperti ketika ku kecil. Ibu, andaikan kau ada di sini. Itu sebuah kisah dari teman saya yang ibunya sudah tidak ada. Lalu dia mengalami jatuh bangun di kehidupannya. Pada saat puncak kesedihan itulah dia merasa tidak punya saudara, dan teman-temannya juga semua pergi, dan dia menatap hidupnya sendiri. Di manakah saudara, tempat bercurah hati? Di manakah sahabat, pemecah sunyi sepi? Satu-satu berlalu, satu persatu pergi. Ibu restui aku agar tetap berdiri. Ada request dan ada hadiahnya, itu memang menarik sekali. Saya kan kasihan juga sama pemukul kajon yang dari hari kemarin selama Senin, Selasa, Rabu puasanya ngalahkan puasanya Nabi Daud. Jadi hampir 6 hari berturut-turut ya puasa. Ya ini waktunya mungkin agak berbuka ya, tapi diterima semua keadaan ya. Ibu itu penting sekali, walaupun kita sering membuatnya menangis. Ini lagu Jawanya ya. Tak sawang potretmu ibu. Nek Jawa gitaran ya piye. Ning ora apa, yang penting sampai lah. Kerut-merut ing kulitmu, pepetan sih tresnamu, gambaran rekasamu, nabet sepo pasuryanmu. Kelingan yen wanci dalu, tembangmu ngeterke turu, sinom tandang kula pangkur, critane satriya luhur, muga tinulat tinurun. Nanging bareng wis diwasa, aduh ibu hapuranen aku.
apuranen aku ibu jer kabeh wis lelakonku sinom dandang kula pangkur critane satriya luhur muga tinulak tinurun nanging bareng wis diwasa aduh ibu apuranen aku durung bisa nyembure amung bisa gawe ati sedih ibu ini memang permintaan dari beberapa teman yang mengusulkan acara ini kemarin. Kita harus sedikit mengulas syair-syairnya. Tak sawang potretmu ibu, kerut merut ing kulitmu. Aku sawang, aku lihat potretmu ibu. Kamu sudah keriput sudah ada di wajahmu kan, pada wajah tua ibu. Pepetan sih tresnamu, itu gambaran cintamu ketika memelihara aku di waktu kecil itu. Gambaran rekasamu, itu juga potret penderitaan dan perjuangannya. Nabet sepuh pasuryanmu, nampak di usiamu yang sudah tua. Kelingan yen wanci dalu teringat tiap malam waktu kecil. Tembangmu ngeterke turu, dengan tembang-tembangmu kau mengantarkan aku tidur. Sinom dandang kula pangkur ceritane satriya luhur. Dadi diceritani, diberi cerita tentang satria-satria besar agar anaknya meniru keutamaan laku-laku para kesatria seperti Bambang Sumantri, Arjuna Wiwaha, Pak Soekarno dan sebagainya. Tapi ternyata kita sebagai anak, ini saya dan Mas Tommy mending lakoni. Nanging bareng wis diwasa, aduh ibu apuranen aku durung bisa nyembule amung bisa gawe ati sedih. Lagu lho Mas Gun. Anak lanang ki rata-rata sing ngono kuwi. Urung iso nyembule wong tua isine nggur gawe sedih. Itu diri saya seperti itu. Ya semoga termaafkan. Tapi saya yakin setiap ibu kita pasti ibu yang tulus. Ibu yang sangat cerdas dengan cintanya ini. Murah cinta sisi ngancam, sisi ngancam. Cinta palsu gitu ya. Ada lagi yang mau request barangkali? Kang Doli. Kang Doli. Kabeh pancen apa ya? Lagunya malam karena malam agak pelan saja. Kang Doli. Kang Doli itu judulnya, dalam kurung Kretek Ngunengan 3. Atau Rani ketiga. Rani sudah terjun ke lokalisasi karena harapan untuk dia kembali kepada pacarnya sudah tidak diterima lagi. Nah, itulah ceritanya.
Akhirnya si laki-laki merasa berdosa karena Rani terpaksa terjerumus ke dunia hitam. Lalu dia menyanyikan lagu ini, si laki-laki itu. Kabeh pancen luputku, ninggalake sliramu, nganti nekat tanpa wati, jegur ing lokalisasi, ketunku ke pati-pati, wis rumangsa jalari, piye wae tak goleki, ning ra ngerti nyang endi, tak parani ana koji, jarine wis pindah doli, ake-ake tak tututi, jare wis neng Kalisari, buyangan baben lan bayanan, kabeh wis tak lajahi, orani kirim layang, mangkalmu ono ngendi ndang bali, tak parani ono koji, jarine wis pindah doli, ake-ake tak tututi, jare wis neng Kalisari. Sekali lagi kenapa tak parani ono koji, jarine wis pindah doli, ake-ake tak tututi, jare wis neng Karangasri dan Bali. Jadi ini waktu membuat lagu ini, saya tuh naik bis mulai dari terminal. Ya, dari terminal, bis kecil waktu itu, bis kecil, begitu sampai jalan Baben menjelang Maspati itu, kondekturnya ngomong Baben, Baben, Baben itu. Nah, saya kan nyatet aja Baben gitu. Terus mau masuk ke Madiun, begitu nyebrang apa itu Kanal Jiwan itu, Koci, 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 dia bilang gitu. Oh, Koci. Loh, ini kondektur kan. Jadi tarungan itu tak catat. Oh, Mbak Ben Koci. Terus pindah bis gede. Tekong guyangan yang ngono. Guyangan. Waduh, ini aku jadi teringat Koace aku. Jadi, waduh, teman yang bekerja di bidang sosial yang tugasnya memang merehabilitasi para PSK ya. Diperkenalkan yang sedang duduk di sana pakai topi hitam itu memang pekerja sosial sekali ya. Tepuk tangan untuk Koace. Lagu Gang Doli itu seperti itu. Bukan berarti terus kita main ke tempat itu terus orang bayar, itu bukan itu.
Itu namanya nakal itu ya. Ya. Tapi ada pula teman yang kisahnya seperti ini. Jadi kebetulan dia memang cita-cita yang sangat sederhana, itu sangat sederhana padahal cita-citanya pun bleset gitu. Akhirnya dia jadi buron karena cita-cita yang sederhana saja bleset ya. Ya udah apalagi gitu. Kita agak merock'n'roll sedikit ya. Wiwit cilik ya itu. Wiwit cilik melu simbah ana desa, pengen sekolah nanging rakat ra ono. Saking bunek aku lunga nyang kutha, urip ning ratan wis ra ono dalan liya. Kawitane mangan udut nunut kanca, suwe-suwe atiku ora sronto. Melok bangku niki ya, nekat malah sopir gradak penumpang. Sopo wani tak gulung tak ancap parang. Kanep setahun genderaku saya dhuwur, kondang disebut gali neng gajah mungkur. Sepeda motor lan mobil wis kelakon tak santap, ngerti aku wis dicap gali kelas kakap. Awas ning terminal maca koran karo turon, aku kaget potretku disilang buron. Diuber buser aku ndelik neng Ngelangon, bubar kelon kecekel mergo keturon. Kawitane mangan udut nunut kanca, suwe-suwe atiku ora sronto. Nekat malah sopir gradak penumpang. Sopo wani tak gulung tak ancap parang. Kanep setahun genderaku saya dhuwur, kondang disebut gali neng gajah mungkur. Sepeda motor lan mobil wis kelakon tak santap, ngerti aku wis dicap gali kelas kakap. Awas nek terminal maca koran karo turon, aku kaget potretku disilang buron. Diuber buser aku ndelik neng Ngelangon, bubar kelon kecekel mergo keturon. Bubar kelon kecekel mergo keturon. Terima kasih ya untuk yang menghendaki pulang, selamat jalan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lagu ini juga
juga ada yang mengalami kisah nyatanya, tapi saya ingatkan bahwa saya hanya seorang pencatat peristiwa. Pelakunya banyak orang. Bisa jadi ini sebetulnya curhatan teman-teman yang secara tidak sadar saya catat gitu aja. Kalau saya sendiri yang mengalami peristiwa ini, wah, mungkin saya punya autobiografi terpanjang di dunia. Ya, saya memang punya sisi kehidupan yang remang, tetapi kawan-kawan saya yang di sana punya sisi gelap. Jadi memang variasi, ada yang terang, remang, gelap gitu. Ya itu. Begitulah lagu Buron. Wiwit cilik melu simbah ana desa. Pengen sekolah nanging ragat ra ana. Saking bunek aku lunga nyang kutha. Urip neng ratan wis ora ana dalan liya. Karena sudah harus terjun ke jalanan namanya di Jakarta. Pertama ya ada solusinya, kawitane mangan udut nunut konco, tapi nek suwe-suwe kan gak enak loh. Suwe-suwe atiku ora sronto, kan yo gak penak loh. Masa nunut terus gitu. Saking bunek, suwe-suwe ora sronto, nekat malak sopir ngeradak penumpang katanya. Jadi, oh terima kasih. Kertas menengan, tapi saya teruskan dulu ya, karena saya harus bercerita tentang persair itu tadi supaya jelas siapa pelakunya, apakah saya, apakah Pras, apakah Waludet, apakah Koace kan nanti jelas di situ kira-kira karakter mana yang cocok dengan lagu ini. Iya, kawitane mangan udut nunut konco sesuai atiku ras ronto, nekat malak sopir ngeradak penumpang. Sopo wani tak gulung tak ancap parang, itu memang sudah dunia-dunia seperti itu ya. Saya sering ada di tepi-tepi dunia itu, ada di pinggir-pinggir. Ganep setahun genderaku saya dhuwur, kondang disebut gali neng Gajah Mungkur. Makanya orang-orang Gajah Mungkur, teman-teman yang di sana sangat hafal dengan lagu itu karena ada istilah Gajah Mungkur itu. Genderaku saya dhuwur, sepeda motor lan mobil kelakon tak santap, ngerti-ngerti aku wis dicap gali kelas kakap. Lah ini yang terakhir ini, yang terakhir ini nampaknya memang saya beri tokoh lain sebetulnya. Tapi mau tak ungkap di sini gak enak. Ya udahlah, ini sementara tokohnya anggap aja fiktif walaupun orangnya ada di sini ya. Maca koran ning terminal karo turon, maca koran ning terminal karo turon, aku kaget potretku disilang buron. Diuber buser aku ndelik neng Ngelangon. Ngelangon itu lokalisasi Sragen ya. Bubar kelon kecekel mergo keturun, itu kehilangan kewaspadaan biasanya di sekitar-sekitar wanita itu. Nah itu ya, ada tiga teman laki-laki di sana, boleh dipilih salah satu, siapa kira-kira yang cocok mewakili syair lagu ini. Jadi itu lagu Buron ya. Karatek ngunengan selanjutnya. Neng tasku enek kapo ya. Enek kapo bukan? Kapo gak enek. Biyen
arep tas gitarku coba barangkali ada biyen segini nalika arep lunga Kretek Kunengan niku nggih Mas. Nah, Kretek Kunengan memang yang terkenal memang Kretek Kunengan 1. Selamat datang Konyo. Ini produser pertama saat saya masih SMP. Kita sama-sama SMP. Ini Konyo Chandra ini. Waktu itu masih papinya yang jualan. Jadi yang gerar perekaman nyilih ngentekne TP Konyo. Pira-pira ya. Biyen kita nyanyikan agak santai saja nggih. Aku lah dhuwur-dhuwur. Ya. Biyen nalika arep lunga geget tak rengkuhana dodo tangis tak aras kebak rasa kowe kondo yen bakal setya ing sabrang lor Kretek Kunengan abot rasane wong pepisahan kocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo ojo banget nelongso jare kowe wis kena bodho aku menyang banjur bali menyang desa kaget ati sembora percaya tekan omah ulem besono meja sesuk-esuk sliramu palakrama orani jebul kowe ngapusi oh hatiku lara ginawa mati oh orani jebul kowe blenjani oh hatiku lara ginawa mati oh orani jebul kowe ngapusi oh hatiku lara ginawa mati orani jebul kowe mblenjani oh hatiku lara ginawa mati oh orani jebul kowe ngapusi oh hatiku lara ginawa mati oh orani jebul kowe mblenjani oh hatiku lara ginawa mati Rani lagu ini pernah dikomentari oleh seseorang apabila dia mendengarkan lagu Kretek Kunengan itu rasanya seperti membaca sebuah novel
perjalanan Rani dan yang laki-lakinya itu. Dadi mbayangne wiwit ketemu neng Dumplengan, terus ngojek neng Jakarta, rangkul-rangkulan, terus ngerti-ngerti disusul kancane kerja ning kono dikabari bojone, wis koyo novel, kok sinopsis novel tadi lagu Kretek Menengan itu. Dan celakanya Rani itu di sini ternyata ada kisah nyata juga selain lagu itu. Ngono gitu loh. Jadi lagu sering menjadi korban dari kenyataan-kenyataan para pelakunya gitu loh. Akhirnya pengarangnya ya menjadi korban fitnah. Ya Mas Asih ya, perlu untuk dijelaskan nanti kepada kawan-kawan itu. Oke, Konyo selamat malam. Aku kangen ngantek pirang-pirang tahun dan teringat saya, Konyo waktu masih sekolah di SMP 2 itu ya sempat kan ketua OSIS. Aku seksi kesenian nih. Satu angkatan persis sama saya. Barangkali ada yang request lagu lagi. Kalau tidak ada, saya sambil memilih Kendang Kempul. Kendang Kempul sing piye ya? Sing anu ya. Marai kuwi anu lho. Lagu zaman kuwi biyen medeni lagu kuwi. Kuwi lakone kok meh kaya Gus Samsudin bari. Aku dadi gak enak ngono. Ada lagu yang sejenis dengan itu ya. Lah requestmu kok album dhewe. Itu lagu-lagu gak marketable. Lagu itu yang marketable itu ya temanya asmara satu. Ya, sing rada ngloro ati sithik ngono. Jadi aja lagu-lagu sing ngono kuwi lho. Bukan menolak, bukan. Nek kuwi kok tak nyanyekne dhewe nang Teku Umar. Iya ta? Adalah. Sing kamu suka, aku ada. Sis. Nah, itu. Kalau itu lagu itu masih lumayan lah. Sis, dengar. Ya, ini lagu yang patah di jangan ciptakan jarak walau betapapun jauh. Semoga hati kita tetap dekat gitu. Aku neng Kendal, aku neng Teku Umar, nyatanya ini bisa ketemu neng gini kan gitu. Ya. Sis, dengar, inilah lagu rinduku. Jangan ciptakan jarak walau betapapun jauh. Kau penuh diingatanku, kau pada di renunganku, maka dimanapun berada
jadilah kau bersamaku. Sis, dengar, inilah lagu rinduku. Jangan menangis lagi, padamu ku kan kembali. Semoga engkau mengerti, kadang kekhawatiranku ini, bahwa cinta saja tak cukup membuatmu menjadi istriku. Oh ya sis, jadilah bersamaku, dan cinta sekuat mau. Oh ya sis, jadilah bersamaku, dan cinta takkan terenggut. Oh ya di sajadah itu tumpahkanlah tangismu. Semoga takdir Tuhanmu menyatakan mimpimu. Sis, dengar, inilah lagu rinduku. Jangan menangis lagi, padamu ku kan kembali. Jangan menangis lagi, padamu ku kan kembali.